Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas representasi dan topologi jaringan serta jenis-jenis jaringan umum. Di sini ada representasi jaringan. Arsitek dan administrator jaringan harus dapat menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat melihat dengan mudah komponen mana yang terhubung ke komponen lain, di mana mereka akan ditempatkan, dan bagaimana mereka akan terhubung. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk mewakili berbagai perangkat dan koneksi yang membentuk jaringan. Seperti pada gambar di bawah ini. Di perangkat akhir ada komputer desktop, telepon IP, laptop, tablet nirkabel, printer, titik akhir, telepresence. Dan pada perangkat perantara ada router nirkabel, saklar multilapis, saklar LAN, peralatan firewall, jalur baut. Media jaringan ada media nirkabel, media lokal, dan media WAN. Diagram menyediakan cara mudah untuk memahami bagaimana perangkat terhubung dalam jaringan besar. Jenis gambaran jaringan ini dikenal sebagai diagram topologi. Kemampuan untuk mengenali representasi logis dari komponen jaringan fisik sangat penting untuk dapat memvisualisasikan organisasi dan operasi jaringan. Selain representasi ini, terminologi khusus digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing perangkat dan media ini terhubung satu sama lain. Ada kartu antarmuka jaringan atau NIC. NIC secara fisik menghubungkan perangkat akhir ke jaringan. Lalu ada port fisik, konektor atau outlet pada perangkat jaringan tempat media terhubung ke perangkat akhir atau perangkat jaringan lainnya. Lalu antarmuka, port khusus pada perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan individual. Karena router menghubungkan jaringan, port pada router disebut sebagai antarmuka jaringan. Catatan di sini, istilah port dan antarmuka sering digunakan secara bergantian. Lalu ada diagram topologi. Diagram topologi merupakan dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Diagram ini menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada dua jenis diagram topologi, fisik dan logis. Diagram topologi fisik menggambarkan lokasi fisik perangkat perantara dan pemasangan kabel seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Lalu ada diagram topologi logika. Diagram topologi logis menggambarkan perangkat port dan skema pengalamatan jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Anda dapat melihat perangkat ujung mana yang terhubung ke perangkat perantara mana dan media apa yang digunakan. Seperti ini. Topologi yang ditunjukkan dalam diagram fisik dan logis sesuai dengan tingkat pemahaman Anda pada tahap ini dalam kursus ini. Cari di internet untuk diagram topologi jaringan untuk melihat beberapa contoh yang lebih rumit. Lalu untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan umum. Jaringan berbagai ukuran. Sekarang setelah Anda memahami komponen-komponen yang berbentuk jaringan dan representasi dalam topologi fisik dan logika, Anda siap mempelajari berbagai jenis jaringan. Jaringan hadir dalam berbagai ukuran, mulai dari jaringan sederhana yang terdiri dari dua komputer hingga jaringan yang menghubungkan jutaan perangkat. Jaringan rumah sederhana memungkinkan Anda berbagi sumber daya seperti printer, dokumen, gambar, dan lain-lain antara beberapa perangkat akhir lokal. Jaringan kantor kecil dan kantor rumah alias
suhu, memungkinkan orang bekerja dari rumah atau kantor jarak jauh. Banyak pekerja mandiri menggunakan jenis jaringan ini untuk mengiklankan dan menjual produk atau memesankan perangkat dan berkomunikasi dengan pelanggan. Bisnis dan organisasi besar menggunakan jaringan untuk menyediakan konsolidasi, penyimpanan, dan akses ke informasi di server jaringan. Jaringan menyediakan email, pesan instan, dan kolaborasi antar karyawan. Banyak organisasi menggunakan koneksi jaringan mereka ke internet untuk menyediakan produk dan layanan kepada pelanggan. Internet merupakan jaringan terbesar yang ada, bahkan istilah internet berarti jaringan dari jaringan. Internet merupakan kumpulan jaringan pribadi dan publik yang saling terhubung. Di bisnis kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien pada jaringannya. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer. Jadi ini ada beberapa contoh jaringan. Jaringan rumah kecil itu berbentuk seperti ini. Jaringan rumah kecil menghubungkan beberapa komputer satu sama lain dan ke internet. Lalu ada jaringan kantor kecil dan kantor rumah. Jaringan suhu komputer bisa dari rumah atau remote buat komputer yang lain. Jaringan menengah hingga besar, seperti yang digunakan pada kantor-kantor, korporat, dan sekolah, atau yang lainnya. Jaringan seluruh dunia. Ini adalah jenis jaringan yang dapat menghubungkan ratusan juta komputer di seluruh dunia. Lalu ada LAN dan WAN. Infrastruktur jaringan sangat bervariasi dalam hal ukuran area yang dicakup, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan yang tersedia, area tanggung jawab. Dua jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah jaringan area lokal atau LAN dan jaringan area luas atau WAN. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di area geografis yang kecil. LAN biasanya digunakan di departemen dalam perusahaan, rumah, atau jaringan bisnis kecil. WAN itu adalah sebaliknya, yaitu untuk area yang luas seperti perusahaan besar atau penyedia layanan telekomunikasi. Seperti pada gambar di bawah ini. Jaringan area lokal atau LAN. LAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis yang kecil dan memiliki karakter khusus, yaitu dapat menghubungkan perangkat akhir di area terbatas seperti rumah, sekolah, gedung kantor, atau kampus. LAN biasanya dikelola oleh satu organisasi atau individu. Kontrol administratif diberlakukan di tingkat jaringan dan mengatur kebijakan keamanan dan kontrol akses. LAN menyediakan bandwidth berkecepatan tinggi ke perangkat ujung internal dan perangkat sementara, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jaringan WAN. Gambar tersebut menunjukkan WAN yang menghubungkan dua LAN. WAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis yang luas. WAN biasanya dikelola oleh penyedia layanan OSP atau penyedia layanan internet atau ISP. WAN memiliki karakteristik khusus, yaitu menghubungkan LAN di wilayah geografis yang luas seperti antar kota, negara, provinsi, negara, atau benua. WAN biasanya dikelola oleh beberapa penyedia layanan. WAN biasanya menyediakan sambungan berkecepatan lebih lambat antara WAN, seperti di gambar di bawah ini. Lalu ada internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia, atau internet work atau singkatnya internet. Gambar di bawah ini menunjukkan salah satu cara untuk melihat internet sebagai kumpulan LAN dan WAN yang saling terhubung.
Jadi ini semua terhubung dan menggunakan layanan WAN untuk saling terhubung. Beberapa contoh LAN terhubung satu sama lain melalui koneksi WAN. WAN kemudian terhubung satu sama lain. Garis koneksi WAN berwarna merah mewakili semua jenis cara kita menghubungkan jaringan. WAN dapat terhubung melalui kabel tembaga, fiber optik, dan transmisi nirkabel. Internet tidak dimiliki oleh individu atau kelompok manapun. Memastikan komunikasi yang efektif di seluruh infrastruktur yang beragam ini memerlukan penerapan teknologi dan standar yang konsisten dan diakui secara umum serta kerjasama yang dari banyak lembaga administrasi jaringan. Ada organisasi yang dikembangkan untuk membantu menjaga struktur dan standarisasi protokol dan proses internet. Organisasi ini meliputi Internet Engineering Task Force atau IETF, Internet Corporation for Assignment Names and Number ICANN, dan Internet Architecture Board atau IAB, ditambah banyak lainnya. Lalu ada intranet dan extranet. Ada dua istilah lain yang mirip dengan istilah internet. Intranet adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada koneksi privat LAN dan WAN milik satu organisasi. Intranet dirancang agar hanya dapat diakses oleh anggota organisasi, karyawan, atau orang lain yang memiliki otorisasi. Suatu organisasi dapat menggunakan intranet untuk menyediakan akses yang aman dan terjamin bagi individu yang bekerja untuk organisasi lain tetapi memerlukan akses ke data organisasi tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh extranet. Perusahaan yang menyediakan akses ke pemasukan kontraktor luar. Sebuah rumah sakit yang menyediakan sistem pemesanan bagi dokter sehingga mereka dapat membuat janji temu untuk pasien mereka. Kantor pendidikan setempat yang menyediakan informasi anggaran dan personel kepada sekolah-sekolah di distriknya. Gambar di bawah ini bisa mengilustrasikan tingkat akses yang dimiliki berbagai kelompok terhadap internet perusahaan, extranet perusahaan, dan internet. Jadi di sini internet adalah yang paling luar, pemasok, pelanggan, dan kolaborator adalah yang di tengah, dan hanya perusahaan atau intranet ini yang berada di pusat. Jadi seperti itu dulu video kali ini.